Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah UPT SDN Sebani, yaitu Bu Lulu. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT SDN Sebani. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul untuk melakukan kegiatan, yaitu tugas saya, yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju dari jalan terang benerang, yaitu agama Islam. Untuk sambutan pertama nanti dilakukan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, yaitu Bu Lulu. Kemudian untuk yang kedua yaitu acara pemaparan materi tentang budaya positif. Langsung saja untuk sambutan tadi pembukaan sudah dilakukan. Kemudian langsung yang kedua yaitu sambutan oleh Wakil Kepala Sekolah UPT SDN Sebani. Untuk Bu Lulu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap Dewan Guru UPT SDN Sebani dan yang saya banggakan Bapak Alam Sahrian Tendra Saputra sebagai CGP Angkatan ke-10 di Kota Pasuruan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah pada siang hari ini telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir bersama dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di sini kami mewakili kepala sekolah sangat berbangga sekali kepada Bapak Tendra yang sudah menjalankan kegiatannya sampai di modul 1.4. Dan di sini Bapak Tendra pada hari ini akan menyampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Monggo nanti kita ikuti bersama acara ini sampai selesai. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Bapak Tendra nanti bisa bermanfaat bagi kita dan bisa menambah CGP yang baru setelah Pak Tendra. Untuk acara selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Tendra dipersilakan untuk menyampaikan paparannya tentang budaya positif. Kepada Pak Tendra dipersilakan. Terima kasih atas sambutannya dulu selaku Wakil Kepala Sekolah UPT SDN Sebani. Terima kasih atas pengarahnya, bimbingannya dan motivasinya. Langsung ke acara utama yaitu pemaparan materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selanjutnya, sebelum kita lanjut untuk materinya, marilah kita ice breathing dulu ya, biar tidak semangat, biar tidak ngantuk, tidak lemes ya, karena waktunya nanti 1 jam ya. Mohon nanti bisa mengikuti dengan maksimal dan bersemangat ya. Kita ice breathing dulu Bapak Ibu ya. Kita main tebak-tebakan ya. Sekarang di sini ada sebuah gambar yaitu burung. Nah ini burung ini namanya burung becet atau nuri. Nah banyak warna-warnanya. Ya sekarang tugasnya yaitu Bapak Ibu coba temukan gambar kupu-kupu yang ada pada nantinya di gerombolan burung ini. Ya, monggo Bapak Ibu guru nanti kalau menemukan jawabannya langsung maju. Monggo yang bisa menemukan langsung maju, angkat tangan langsung
langsung maju nggih. Ayo kita main tebak-tebakan, siang-siang main tebak-tebakan. Di manakah letak kupu-kupu tersebut? Kemudian warnanya apa dan jumlahnya berapa? Ayo. Tidak mungkin dulu karena kita sudah mengetahuinya. Ayo. Buat dia monggo maju buat. Ini. Itu kupu-kupu. Terima kasih Bu Pak sudah menunjukkan, tapi jawabannya masih kurang tepat. Ayo monggo Bapak Ibu, ada yang tahu di mana letak kupu-kupu tersebut dan jumlahnya berapa? Apa kepala manuk itu dijadikan? Ayo Bapak Ibu, ada yang tahu melatih konsentrasi dan ketelitian ini? Kupu-kupu di mana? Ayo kupu-kupu, di mana kau berada? Saya hitung deh, kalau tidak ada yang jawabannya kacau berarti. Di sela-selanya seungu maju mau atas pojok tengah. Ya sudah ya. Ini jawabnya buat dia insya Allah benar ya. Jadi jumlahnya berapa buat dia? 1. Ya, mari kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya di sini. Ya. Oh iya. Ya, jumlah cuma ada 1. Benar, kita beri tepuk tangan untuk Bapak dia. Ya, konsentrasinya masih semangat. 85%. Nah, sekarang tebak-tebakan lagi. 1 lagi mungkin. Nah, sekarang ada berapa hewan pada gambar di bawah ini, nanti sebutkan hewan apa saja. Ayo monggo Bapak Ibu dilihat sama-sama. 5, Brenda 5 juga. Brenda 5. Monggo Pak Kat 6. Coba Pak Kat nggih, sebutkan apa saja hewannya Pak Kat. Gajah nggih. Serigala apa lagi? Burung nggih. Badak, terus apa lagi? Kurang. Burung yang Mana burungnya Pak Kat? Mari Bapak Ibu kita lihat jawabannya ya. Sebetulnya jawabannya ada 5. Ya, 1 yaitu gajah, kedua yaitu kemudian ketiga itu burung, 4 badak, kelima kura-kura. Jadi ada 5, bukan ini cuma itunya gajah, gambar dari gajahnya Pak. Yang ini Pak, kayak bulu memang Pak kan ya. dan di atasnya tanduk. Di atasnya tanduk. Ini bukan. Bukan. Badak. Ya. Oh ini telinganya Pak Kak, telinganya ini. Ini telinganya Pak Kak. Baik Bapak Ibu, kita sudah speaking. Alhamdulillah Bapak Ibu masih semangat. Sekarang langsung ke yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep inti budaya positif. Jadi konsep inti dari budaya positif itu ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama di sini yaitu ada perubahan paradigma baru. Kemudian ada disiplin positif. Yang ketiga yaitu nilai kebijakan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Jadi ada 8 konsep inti tentang budaya positif. Selanjutnya yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran ya yang berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian sedangkan pembelajaran dengan paradigma baru memiliki konsep.
miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, yang pertama, di sini ada ilustrasi kita guru mengontrol murid. Ya, kemudian untuk yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang kelima yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memasak. Jadi ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang mis, Bapak Ibu. Jadi ini adalah beberapa contoh tentang teori kontrol, pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini untuk stimulus atau respon tentang dunia. Kemudian ada teori kontrol tentang dunia. Untuk stimulus respon tentang dunia yang pertama yaitu realitas. Kemudian kebutuhan kita sama. Untuk teori kontrol tentang dunia yaitu realitas kebutuhan kita yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu semua orang memiliki hal yang sama. Sedangkan untuk teori kontrol tentang dunianya yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan tentang dunia. Itu untuk tentang teori kontrol dunia ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi berbeda Bapak Ibu. Kemudian yaitu orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya ada yang bisa mengontrol diri saya. Selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, serta untuk teori kontrol tentang dunia yaitu model berpikir menang-menang. Ya, itu adalah beberapa tentang merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama yaitu lepas dari suku bangsa, agama, bangsa maupun latar belakangnya. Di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu tentang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian di situ ada Ibu Primaria program. Kemudian itu ada penjelasannya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ya, kemudian untuk nilai kebajikan yang ketiga yaitu 9 pilar karakter atau Indonesia Heritage Foundation IHF. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab kejujuran atau dalam huruf amanah. Kemudian diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi di sini ada penjelasan tentang contoh nilai kebijakan institusi atau organisasi. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, di sini kita sebagai manusia yaitu bertahan hidup. Kita memiliki kebutuhan fisiologis, kesehatan, rumah, dan makanan. Pasti kita butuh. Kemudian pilih biologis reproduksi. Kita seperti itu memerlukan itu semua. Kemudian yang kedua yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini contohnya yaitu keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu yang kemudian diakui atas prestasi dan keterampilan. Yang keempat yaitu didengarkan dan memiliki harga diri.
Kemudian untuk kebutuhan yang ketiga yaitu kesenangan. Di sini kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa saja. Itu untuk kebutuhan kesenangan. Yang keempat yaitu kasih sayang dan rasa yang diterima. Ya, ini juga paling penting. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Yang kelima yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Besser. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Yang pertama, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Pasti motivasi perilaku manusia itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Kemudian motivasi selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu pasti ada pada diri kita. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi 3 motivasi perilaku manusia ini pasti kita miliki. Ya, kita untuk menghindari diri ketidaknyamanan, kemudian ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya kepada kita. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal itu yang pertama yaitu ada hukuman. Hukuman berupa apa? Menyakitkan, tidak nyaman, murid takut atau memaksa. Kemudian yang kedua yaitu murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Untuk penghargaan gimana? Untuk penghargaan yaitu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi untuk konsep disiplin ini dengan identitas gagal itu yang berupa hukuman atau penghargaan itu sebetulnya tidak tepat Bapak Ibu ya, karena bisa membuat membuat nyaman murid, kemudian murid bisa menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, ya tidak efektif, yang merusak hubungan dan merampas hak menghargai dirinya sendiri. Itu tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian untuk konsep disiplin yang benar dengan identitas berhasil, ya itu ada konsekuensi dan restitusi. Yang pertama yaitu konsekuensi. Yang pertama menguatkan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon. Yang kemudian yaitu murid menghormati peraturan. Yang kelima yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi ini yang pertama untuk konsep disiplin dengan identitas berhasil. Kemudian untuk konsep restitusinya yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati diri dan orang lain, serta teori kontrol, dirinya memegang kontrol, yaitu murid bersemangat mengobati kesalahan. Jadi konsep disiplin ini ada 2, yang tadi yang salah atau tidak berhasil, yang ini adalah berhasil dengan konsekuensi, kemudian dengan restitusi. Selanjutnya konsep disiplin atau pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi apa sih restitusi itu? Di sini pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu pengertian tentang restitusi. Kemudian untuk ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan
paksaan, ya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini adalah tentang konsep disiplin tentang pendekatan restitusi pada sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi ada beberapa cara menggunakan metode restitusi. Ciri-cirinya yang pertama tadi saya sebutkan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya perbedaan. Di sini ada kasus. Kasus siswa tidak memakai atribut dengan lengkap. Ya. Apakah langsung dihukum, kemudian kita beri konsekuensi, kemudian restitusi, kita berikan restitusi dulu. Nah, di sini saya guru menghukum hormat yang ini yang berupa hukuman Bapak Ibu, mengatasi kasus dengan berupa hukuman. Contohnya, guru menghukum hormat bendera selama 15 menit. Ya, kemudian melakukan push up atau 20 kali. Kemudian guru marah dan murid ketakutan. Itu tentang hukuman. Kemudian konsekuensi, berupa konsekuensi. Yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk mengambil ke rumah, dikasih waktu 10 menit. Jadi konsekuensinya ketika mereka tidak memakai atribut dengan lengkap, yaitu silakan kembali ke rumah, dikasih waktu 10 menit. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu konsekuensinya. Kemudian restitusi. Ya, di sini pengambilannya yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi itu untuk restitusinya ya. Jadi ini perbedaan kasus siswa yang tidak memakai atribut dengan lengkap menggunakan segitiga restitusi, hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Ya, di sini posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, guru itu sebagai penghukum. Kemudian yaitu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Yang keempat yaitu pemantau atau mengawasi. Yang kelima yaitu manajer. Nah, contohnya apa kalau penghukum? Ya, di sini dicontohkan bahwasanya seorang guru itu sebagai penghukum. Yang pertama, nada suara tinggi. Ya, gurunya nada suara guru itu tinggi. Murid mungkin marah, dendam atau bersifat agresif. Dengan murid kita suara tinggi, anak-anak itu merasa mungkin wah guru ini apa itu mangan, jadi tambah dilawan sama murid. Itu penghukum. Kemudian menyalahkan orang lain. Ya, jadi kita nggak tahu asal usulnya kesalahan orang itu buat oleh selain sampean. Tak mungkin hari ini menang buat orang buat salah itu tidak mungkin. Nah, itu sifatnya langsung penghukum to the point. Ya, menjas kalau kasarnya menjas langsung to the point. Kamu yang salah. Ya, jadi anak ini padahal tidak salah. Itu sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Di sini nada suara guru memeras, halus, lembut. Murid akan merasa bersalah, murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membagikan orang lain atau menyembunyikannya. Kemudian menyangkal atau berbohong. Itu contoh pembuat rasa bersalah. Kemudian yaitu teman. Nada suara akrab, ramah dan bercanda. Murid hanya diam mendengarkan guru. Jadi itu untuk posisi kontrol yaitu sebagai teman. Kemudian posisi kontrol yaitu pemantau atau mengawasi. Di sini kita ada suaranya datar, kemudian bahasa tubuh yang formal, berbicara sesuai dengan catatan dan fakta, kemudian memberi konsekuensi menyesuaikan bila diawasi. Itu tentang posisi kontrol, pemantau atau mengawasi. Kemudian manajer. Di sini suara guru halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru membantu siswa untuk bertanggung jawab atas kesalahannya ya. Jadi mencari solusi atas masalah yang ada, kemudian menguatkan watak atau karakter. Jadi dari posisi kontrol guru ini mungkin kita sudah pernah
melakukan 5 posisi kontrol ini, karena kita sebagai guru kelas ya atau guru mapel ya, itu pasti anak-anak pasti ada yang membuat pula itu ada, membuat masalah itu ada. Mungkin Bapak Ibu sudah berpengalaman untuk melakukan 5 posisi kontrol guru ini. Selanjutnya, nah di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa tidak memakai atribut dengan lengkap saat waktu upacara pada hari Senin. Di sini untuk penghukum yaitu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kemudian untuk pemantau yaitu kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya ya. Kemudian untuk posisi kontrol yaitu sebagai teman, ayolah yang tertib buat Pak Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi ini adalah salah satu kasus penerapan 5 posisi kontrol ya. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, jadi di sini berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu ya. Jadi nadanya agak kalem. Kalau untuk manajer, apa kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaikinya. Jadi kalau untuk penghukum, jadi kita tegas peraturi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, tidak usah membantah, itu sebagai penghukum. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya ya, itu sebagai posisi pemantau. Kemudian teman, ayolah yang tertib buat Pak Guru ini, Pak Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu kasarnya sebagai teman. Kemudian untuk pembuat rasa bersalah, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu ya. Itu untuk pembuat rasa bersalah. Kemudian untuk yang manajer yaitu apa kamu tahu kesalahanmu, kemudian kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaikinya ya. Itu jadi sih ada sebuah kasus tentang siswa tidak memakai atribut dengan lengkap saat waktu upacara dengan penerapan 5 posisi kontrol guru. Sampai di sini mengikuti ya Bapak Ibu, paham ya? Ya, alhamdulillah ya, insyaallah. Selanjutnya, nah di sini ada sebuah ulasan film pendek. Ya, sebentar, monggo Bapak Ibu cermati. Nanti di sini silakan untuk pendapat Bapak Ibu tentang film ini nantinya. Tentang posisi kontrol guru. Ini yang mana? Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kak? Hah? Dari mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang mau buka terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macam kau? Begini bu. Mental kau Kayla, dia kelak. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mental ini, untuk saya bu. Sudah. Jangan lagi yang lempar. Kayla di situ. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana kayak? Assalamualaikum. Kok bukan terlambat? Tidak usah banyak alasannya. Berdiri depan. Sepanjang pelajaran yang ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Udah deh, terlambat deh.
ngantuk. Kenapa, Bu? Berdiri kok. Hari ini saya tidak terlambat kok dan kenapa sudah dihukum? Kok tidak pasti kok kemana? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malam kemarin kok tidak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan tak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum bisa di sekolah. Hari kedua, kita terlambat di sekolah karena harus ke rumah sakit suapin makan dengan mamaku baru bisa di sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tak masuk sekolah. Gimana Bapak Ibu perasaannya? Jadi sesulit apapun keadaannya, setiap kita berhak atas pendidikannya. Jadi kesimpulannya tadi, kita sebagai guru jangan langsung menjudge anak itu tidak tahu asal usulnya kenapa keterlambat. Jadi guru itu langsung menghukum, menjudge anak ini merasa bersalah. Ya. Sekarang monggo Bapak Ibu dari cuplikan video di atas ada yang bisa menyampaikan posisi kontrol apakah yang dilakukan oleh Bapak Ibu tadi, apakah sudah benar? Monggo silakan Bapak Ibu guru untuk ke depan. Jadi jenis posisi kontrol apakah yang dilakukan Ibu tadi, kemudian sudah tepatkah ataukah benarkah posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu tadi? Ya, alasannya kenapa? Nah, monggo Bu Novi atau Bu Dia, monggo Bu Novi atau monggo Bu Bar. Monggo tanggapan dari video tadi. Ayo, Bu Novi. Ye.
Kalau menurut saya posisi kontrol untuk ibu guru tadi adalah sebagai penghukum. Jadi beliau hanya melihat pada kamu melanggar peraturan, jadi kamu harus dihukum tanpa tahu apa kisah dibaliknya. Kisah ya. Jadi tadi kan kisah memang namanya yang jadi seperti itu, Pak. Kemudian sudah ya, ngampun ya. Terima Terima kasih Bu Novi. Oke. Monggo yang lain. Yang lain ada Bu Fadia. Monggo dari cuplikan film tadi gimana? Ini menceritakan seperti kita yang akan lakukan nantinya untuk menciptakan masa depan sekolah kita. Apakah sudah benar sifat guru seperti itu tadi? Monggo Bu Fadia. Ya, terima kasih Pak Rendra sudah diberi kesempatan. Kalau dari saya yang tadi, selain penghukum juga pembuat rasa bersalah. Karena tadi saya lihat kok gurunya itu selalu menjustis saya kecewa dengan kamu saya begini begitu. Jadi akhirnya murid jadi merasa dia tertunduk diam, tidak mau berkata apa-apa, ya kan kayak merasa bersalah terus muridnya dan kita gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Fadia dan Bu Novi. Kita beri tepuk tangan untuk. Ya, jadi kita sebagai guru sebetulnya pernah menangani kasus-kasus seperti tadi itu benar, pasti. Kita tidak tahu asal usulnya kenapa anak ini terlambat. Ya belum tentu anak ini berusaha tidak terlambat, tetapi ada saja dalam perjalanan entah itu sepedanya bocor atau dan lain-lainnya. Kita hanya tahu, wes kalau sana ini begini cok ya. Padahal di sisi lain anak ini sudah berusaha untuk agar tidak terlambat. Tapi namanya musibah, anak ini ya namanya musibah pasti tidak mengenal waktu ya sehingga anak ini terlambat. Ya, jadi untuk kedepannya mari kita sama-sama nggih Bapak Ibu koreksi sudah benarkah kita menerapkan 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Jadi itu ada 5 sebagai penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, kemudian manajer. Selanjutnya yaitu untuk keyakinan kelas. Di sini di dalam keyakinan kelas mempunyai beberapa pandangan, yaitu mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Kemudian mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan sepatu hitam di sekolah. Kemudian yaitu mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan saat mencuci tangan setiap hari. Jadi ini adalah keyakinan kelas. Contoh tentang keyakinan kelas. Selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Untuk membentuk keyakinan kelas, kita lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua yaitu berupaya pernyataan universal, berupa pernyataan universal. Yang ketiga yaitu dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat yaitu sedikit saja biar mudah diingat. Selanjutnya dapat diterapkan di kelas. Kemudian semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi untuk membuat atau membentuk keyakinan kelas ada 7 yang harus kita lakukan, yaitu kita harus lebih abstrak daripada peraturan, kemudian berupaya pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, kemudian sedikit saja biar mudah diingat, yaitu dapat diterapkan di kelas. Semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu adalah salah satu bagaimana untuk membuat keyakinan kelas. Selanjutnya untuk menerapkan segitiga revolusi, di sini saya sudah melakukan terhadap anak yang mereka tidak lengkap atributnya pada saat hari Senin untuk mengikuti kegiatan upacara.
sini sesuai dengan tes segitiga restitusi, yaitu kamu tentunya untuk memvalidasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh kasus dengan penanganan segitiga restitusi. Ini tidak memakan disebut dengan lengkap, ya. Apa indikasinya tidak diubah. Ya. Jadi kita menangani kasus menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas dulu, kemudian memotivasi tindakan yang salah, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan yakin kelas. Posisi konkret yang saya lakukan adalah di sini saya memposisikan diri sebagai manajer. Yang masalah ketahui apa masalah yang ya, sekarang untuk kedepannya keluarga tadi masalah sudah mengaku salah, sudah bila ada tidak terlambat. Untuk kedepannya lagi apa yang akan masalah lakukan? Saya akan bangun edukasi dan menyiapkan hati bersyarakat. Oh ya, tidak apa-apa. Langsung maklum ya. Misalnya mungkin bisa besar lagi. Sekarang masalah boleh lanjut untuk persiapan upacara. Silakan. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh penanganan kasus menggunakan segitiga restitusi. Di sini saya memposisikan sebagai manajer. Nah, di sini ada refleksi tanggapan dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sampaikan adalah semangat. Saya sangat senang karena bisa dihukum. Saya tidak memakai topi maupun dasi. Saya cuma dibilangi dan disuruh memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari saya tentang budaya positif. Ya, dari sini mungkin Bapak Ibu sudah mempunyai pandangan tentang posisi kita sebagai guru, posisi kontrol kita untuk nanti ketika ada sebuah kasus di kelas, kita sudah tahu gambaran kita itu seperti apa. Kita menempatkan kasus ini kita itu sebagai apa. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan